Masa intens investigasi. Kasus mega korupsi 271 triliun yang melibatkan Harvey Mois sebagai salah satu tersangkanya kini memasuki babak baru. Ya, Senin kemarin Harvey Mois dan Helena Lim, dua tersangka kasus dugaan korupsi timah, terlihat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tentu saja perkara ini pun akan segera disidangkan. Lantas, seperti apa detik-detik kemunculan Harvey Mois ke hadapan publik? Seperti apa pula barang-barang mewah milik Harvey Mois yang disita oleh Kejagung dan kemarin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, seperti mobil mewah, tumpukan uang senilai 55 miliar hingga 88 tas branded milik Sandra Dewi. Benarkah Sandra Dewi kecewa lantaran tas branded hingga perhiasan miliknya harus ikut disita oleh Kejaksaan Agung? Sebelumnya, diketahui Sandra Dewi pun sempat diperiksa sebanyak 2 kali oleh penyidik Kejaksaan Agung pada April dan Mei 2024 lalu. Lalu, seperti apakah ekspresi Sandra Dewi ketika itu? Dan seperti apa pula pakar mikroekspresi ketika menelisik ekspresi Sandra Dewi usai menjalani pemeriksaan di bulan April dan juga di bulan Mei 2024 lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus mega korupsi 271 triliun yang melibatkan Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi, mulai memasuki babak yang baru. Ya, Kejaksaan Agung RI pada Senin 22 Juli 2024 kemarin baru saja melimpahkan tahap 2 berkas tersangka dan barang bukti tersangka Harvey Mois yang mana nantinya Harvey pun akan segera disidangkan terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga tahun 2022. Pelimpahan pun dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menariknya, sejumlah barang bukti berupa uang, tas branded, hingga mobil mewah pun turut dilimpahkan oleh penyidik, di mana tumpukan uang yang menggunung dengan jumlah mencapai 55 miliar rupiah, 2 juta dolar Singapura, 400.000 dolar Amerika, serta tas branded ternama dunia, terlihat dipamerkan dalam jumpa pers kemarin. Tak hanya itu, halaman Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pun mendadak berubah menjadi showroom mobil mewah. Lantaran sebanyak 8 unit mobil mewah milik Harvey Mois yang juga menjadi barang bukti yang disita oleh penyidik juga turut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelan-pelan, Mbak. Mas, taruh. Oh ya, tadi nunggu yang lain dulu. Setelah disita sekian lama, teman-teman bisa lihat bahwa ini masih terawat dengan baik. Dan mudah-mudahan kalau memang ini dirampas untuk negara, bisa dimanfaatkan dan dijual dengan harga tinggi.
enggak yang ini. Nah, itu. Geser Pak, geser. Ada dekorasi pepohonan. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Untuk tersangka HM, yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan, 11 dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit berada di wilayah Tangerang. Kedua, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit, 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, dan 1 unit Velfire. Jadi memang hari ini adalah penyerahan tahap kedua ya dari penyidikan ke penuntutan terhadap tersangka HM ya. Juga berikut penyerahan barang bukti. Jadi ada barang bukti berupa 8 unit mobil yang telah disita, ada beberapa bidang tanah, juga ada bangunan di atasnya, dan juga ada uang ya, dan ada perhiasan, dan ada 88 tas branded ya, itu milik Ibu SD. Kalau duit dalam bentuk USD itu ada sekitar 400.000, sedangkan dalam rupiah sekitar kurang lebih 13 miliar. Ada beberapa bidang tanah yang atas nama HM dan juga ada atas nama Ibu Sandra, termasuk yang di Tangerang ya, yang didapatkan dari hasil kerja Bu Sandra itu yang diperoleh di tahun 2014, tapi itu pun ikut disita. Selain 11 unit tanah dan bangunan dan 8 unit mobil mewah, rupanya tas branded koleksi milik Sandra Dewi sebanyak 88 buah juga disita oleh penyidik. Atas penyitaan yang terjadi tersebut, menurut kuasa hukum Harvey Mois, Sandra Dewi pun sempat bersikeras bahwa tas yang disita oleh Kejaksaan Agung adalah hasil dari endorse, sehingga tidak sepatutnya disita menjadi barang bukti dalam kasus korupsi yang sudah menjerat sang suami. Meski mengaku keberatan, kuasa hukum Harvey Mois, Profesor Haris Arthur, mengakui bahwa Sandra Dewi memilih pasrah dan akan membuktikan kebenaran saat di persidangan nanti. Ada tas branded sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing USD 400.000 USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13 miliar 581.13.347 rupiah. Ya, jadi karena itu perolehannya sudah jelas ya, jadi penyidik juga sudah memeriksa pemberi endorse ya tersebut. Artinya perolehannya jelas didapatkan dari hasil kerja Bu Sandra sendiri, bukan didapatkan dari pemberian HM. Tapi itu pun ikut disita oleh Kejaksaan. Semua 88 disita, 88 unit, 88 tas itu disita semua. Ya pasti keberatan lah, awalnya beliau keberatan banget. Kok kenapa tas-tas milik saya yang saya dapatkan, yang perolehannya itu didapat sebelum, bahkan ada yang sebelum Ibu SD menikah dengan HM. Beliau sangat keberatan atas penyitaan tersebut.
Tetapi karena beliau ingin perkara ini cepat terselesaikan, cepat dibawa ke persidangan, jadi beliau pasrah aja barang-barang tersebut disita oleh penyidik. Nah kalau perhiasan juga disita berapa banyak tuh ya, itu memang jualan dari Ibu SD sendiri. Ya semua nanti kita akan perjuangkan lah ya. Tapi karena sudah disita ya kita lihat nanti, kita akan paparkan bukti-bukti semua ya, kepemilikan nanti di persidangan. Karena Bu Sandra selalu bilang sudah nggak apa-apa Prof, kita kooperatif aja ya, percuma kita berdebat ya. Kita paksa pun nanti makin memperlambat proses persidangan. Saya inginkan proses ini berjalan dengan cepat Prof ya, supaya bisa ketahuan apakah suami saya memang terlibat ya melakukan satu kejahatan atau tidak gitu. Dan kemarin, pihak Kejaksaan Agung tidak hanya menyerahkan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saja, tetapi juga menyerahkan pelaku utama dalam kasus korupsi timah ini, yaitu Harvey Mois dan Helena Lim. Lalu, seperti apakah detik-detik penampakan keduanya setelah sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana dengan tangan diborgol, wajah yang ditutupi masker, serta rompi berwarna pink, keduanya memilih berjalan cepat dan tidak mau menengok sedikit pun kepada para awak media. Kak Helena. Kak Helena. Cakep ya. Bang. Kak Helena. Pada hari ini, Senin 22 Juli 2024, penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona maupun error in objecto. Adapun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum adalah yang pertama tersangka HM selaku swasta, dan yang kedua tersangka HL selaku manajer PT QSA. Perlu kami sampaikan juga bahwa kasus posisi tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CP, PIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka M menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSA yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Saya kira kita tunggulah ya hasil nanti di persidangan deh, kita lihat semua ya, kita buktikan apakah Pak HM memang ada terlibat atau tidak ya, dan apakah memang barang-barang yang milik Ibu Sandra itu disita dari hasil perbuatan dari HM. Juga semua kita buktikan nanti pengadilan. Ya,
Jika melihat ke belakang, Harvey Moise dan Sandra Dewi memang dikenal sebagai pasangan selebritis layaknya putri dan pangeran dalam negeri dongeng. Tak hanya itu, saking kaya raya, segala sesuatu yang mereka mau sangat mudah untuk dikabulkan. Seperti salah satunya menikmati liburan VVIP ke luar negeri, menikmati kuliner di berbagai negara di belahan dunia, memiliki barang mewah seperti rumah dan juga mobil mewah hingga barang-barang branded, di mana hal itu pun membuat siapa saja yang melihatnya berangan-angan ingin menjadi seperti mereka. Namun sayang, di tengah banyaknya orang yang merasa kagum dengan kesuksesan Harvey, tiba-tiba saja nama baiknya pun harus tercoreng lantaran terlibat dalam mega korupsi 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Lantas, seperti apa tanggapan selebritis dan juga masyarakat ketika melihat penampakan tumpukan uang yang diduga milik Harvey Moise yang disita oleh Kejaksaan Agung, di mana memiliki nilai yang begitu fantastis? Belum sih ya, belum. 100 juta aja ini jarang lihatnya, apalagi yang puluhan miliar. Itu kalau aneh punya segitu, beli apa ya? Nah, jangan mimpi deh, insya Allah kalau emang rezekinya nggak kemana gitu aja. Yang penting sedikit tapi berkah daripada banyak tapi nggak berkah. Jangan rakyat kecil maling ayam digebukin di penjara, maling ibu-ibu, nenek-nenek ngambil coklat atau kayu buat dapur rumah dihukum, tapi giliran korupsi gede-gedean kagak dihukum. Jangan timbang pilih kasih, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Koreksi buat pejabat hukum. Sedih bener lah ya kan, orang 55 miliar ya kan, gimana nggak sedih kan. Saya sih harapannya ya terbuka aja lah ya kan. Dalam arti ya kasus yang segede ini kan kita rakyat kecil kan cuman tahu segitu ya kan. Nah, kemana tuh duitnya larinya gitu. Dalam arti kan kita pengen tahu asal muasal duitnya segitu kok bisa ada gitu ya kan. Ya kita mah cuman bisa lihat nominalnya doang. Kalau megang sih nggak mungkin ya kan. Karena kita kan orang susah, mau gimana mau megangnya gitu. Sedih. Banyak banget itu. Dan Kakak harapannya ini untuk kasus ini bagaimana? Sih semoga nggak ada keulang lagi lah. Kalau ngeliat itu ya sedih kalau dibuat korupsi ya. Tapi kalau kita buat jalannya benar, bisa baik. Harus terbuka sih ya, karena kan kita maksudnya juga kaget banget sama berita ini sebenarnya gitu. Ternyata nggak nyangka banget bahwa itu semua hasil dari korupsi juga gitu kan. Ya emang nungguin hasilnya banget, apalagi nih nanti setelah ini cepet diusut aja secara adil gitu, bagaimana hukum Indonesia aja sih. Lalu seperti apa pula Sandra Dewi yang sebelumnya sudah sempat diperiksa sebanyak 2 kali oleh penyidik Kejaksaan Agung pada April dan Mei 2024 lalu terkait buntut kasus korupsi yang menjerat Harvey, hingga ekspresinya saat itu pun menjadi sorotan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Sebelumnya, Sandra Dewi sudah sempat diperiksa di Kejaksaan Agung pada 4 April 2024 lalu terkait buntut dari kasus korupsi 271 triliun yang menjerat suaminya Harvey Mois yang nominalnya diperkirakan menyentuh 271 triliun rupiah. Tak hanya di bulan April, pada tanggal 15 Mei 2024 lalu, Sandra Dewi pun kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan pemeriksaan itu pun berlangsung kurang lebih 10 jam lamanya. Lantas, seperti inilah ekspresi Sandra Dewi saat sebelum dan selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada saat itu, di mana ia terlihat menebarkan senyum manis sembari menunjukkan love sign alias sarang heo dengan jari tangannya saat akan menjalani pemeriksaan hingga kepala yang banyak menunduk saat usai menjalani pemeriksaan. Berapa pertanyaan Mbak hari ini Mbak? Mbak, berapa pertanyaan Mbak? Setelah selesai pemeriksaan terhadap Sandra Dewi, saat itu pihak Kejagung pun juga memberikan penjelasannya mengapa Sandra Dewi harus menjalani pemeriksaan hingga 10 jam. Ya, dari pernyataannya di depan para awak media, pihak Kejagung juga mengungkap bahwa hal tersebut harus dilakukan karena adanya prosedur pemisahan harta antara Sandra Dewi dan juga Harvey, agar nantinya bisa diperkirakan harta masing-masing dari Harvey Mois dan Sandra Dewi dan apakah ada dugaan aliran dana hasil TPPU Harvey Mois dan mana harta Harvey yang diduga hasil korupsi. Pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik oleh para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Setelah Sandra Dewi menjalani proses pemeriksaan yang cukup panjang di Kejaksaan Agung, lantas seperti apa pula ibu dua anak tersebut yang enggan melayani awak media yang menantinya keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung, hingga hal tersebut pada akhirnya ditelisik oleh pakar mikroekspresi bahwa ada rasa lelah yang terlihat dari wajah Sandra Dewi dan juga rasa malu. Sehingga Sandra Dewi pun hanya diam dan juga tertunduk pasca selesai menjalani pemeriksaan. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Dan menariknya, setelah Sandra Dewi menjalani proses pemeriksaan yang cukup panjang di Kejaksaan Agung tersebut, ibu dua anak itu pun enggan melayani awak media yang saat itu menantinya keluar dari ruang pemeriksaan. Hal tersebut ditelisik oleh pakar mikroekspresi, di mana ia melihat adanya rasa lelah dari wajah Sandra Dewi dan tentunya juga rasa malu yang berkecambuk di hatinya. Sehingga Sandra Dewi pun hanya diam 1000 bahasa. Ia pun tertunduk pasca selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Kejagung pada Mei 2024 lalu. Kalau ngelihat dari videonya sih ya, mungkin karena prosesnya juga panjang, jadi biasanya lumrah kalau misalkan ngerasain kelelahan gitu. Jadi secara fisiknya pun pasti capek. Tapi kalau kita bisa lihat dari gesturnya dia yang kebanyakan nunduk, terus juga kayak nutupin diri gitu. Mungkin ada pengen ngejaga privacy juga, makanya dia juga nggak ngerespons dari pertanyaan-pertanyaan wartawan gitu ya. Terus disertai juga mungkin kalau kita ngelihat tangannya sesekali nutup, itu biasa sebagai bentuk dari pertahanan diri. Jadi kalau mekanismenya kalau misalkan sesuatu yang kita nggak pengen expose kan pasti kita tutup gitu ya. Jadi kita kayak dia ngejagain banget gitu supaya nggak terbuka. Mungkin juga karena bisa jadi ada rasa malu ataupun kecemasan yang mungkin dia lagi alamin juga yang bikin dia jadi akhirnya nutup seperti itu. Mungkin dari situ ya kalau kita bisa lihat sekilas dari permukaannya kayak gitu. Apalagi kan pertanyaan memang didesain untuk mencari data dan fakta, sehingga pasti akan menyudutkan banyak gitu ya, dan itu harus dijawab dengan sangat berhati-hati karena kepleset sedikit aja mungkin bisa salah arti dan akhirnya bisa berujung jadi panjang gitu. Karena setiap hal yang diomongin sekarang lagi diperhatikan banget ya semua, terutama di media dan lainnya. Juga kalau misalkan kita perhatikan kayak sebelumnya itu dia sangat percaya diri banget, tapi di sini kita mulai ngeliat sesuatu dinamika yang berbeda. Bisa jadi juga mungkin untuk menjaga citra yang tetap baik tentunya ya. Kalau misalkan keluar tetap hahaha kan, wah nanti pasti banyak jadi obrolan lagi. Kemarin aja netizen tuh komentarnya banyak sekali, luar biasa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.